Oke. Assalamualaikum cinta. Balelo nih. Assalamualaikum cinta. Kenapa bersedih jika bahagia itu adalah kamu? Oke, bertemu lagi bersama saya Ridwansa dalam Madrasah Cinta bersama Kang Irwan Tiara, pimpinan Pondok Pesantren Al Muzakirin. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah. Sekarang lebih seperti pimpinan pondok pesantren ya. Kalau kemarin Kapangi. ya pakai peci sekarang ya, lebih sopan. Sekarang Boleh saya tambah kuatnya tadi? apa? Tadi tenang. Kenapa harus bersedih jika bahagia itu adalah kamu? Kenapa harus bersedih jika bahagia adalah kamu? Dan kamunya tidak mau. Maka masih bersedih. Masih bersedih. Maksudnya adalah kenapa kita harus memilih bersedih gitu jika bahagia itu ada gitu. Bagaimana? Kenapa kita harus memilih nanti malam gitu jika senja atau pagi itu menyenangkan misalkan. Jadi kebahagiaan itu adalah dirimu sendiri gitu. Luar biasa. Super sekali ya. Iya. Jadi kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri gitu. Kenapa kita harus sedih? Nah, episode kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke DM. Wah, anjir. Sebetulnya ya tidak ada ke DM lah ya. Ke WA langsung. Ya, kalau orang lain kan, ya kita menjawab pertanyaan yang masuk ke DM. Ya. Kalau ada yang DM, kalau enggak ya gimana? Ini masuknya ke WA. Beberapa pertanyaan itu DM itu memang WA juga DM sebenarnya. iya, direct DM message itu gitu. bukan. Apa? Darul message. Waduh, tempat Terus kenapa? ya. Pertanyaannya yang pertama kita akan langsung tanyakan. Jadi ada yang nanya ke saya, bagaimana kita menyikapi seseorang yang sebetulnya tidak serius, padahal saya sudah benar-benar serius, menyatakan ingin serius, tapi jawabannya kemudian berasa belum siap lah, merasa belum bisa serius dan seterusnya. Akhirnya saya menjawab, putuskanlah untuk tidak dilanjut karena percuma kamu serius, dianya tidak serius begitu. Saya begini juga memberikan motivasi kepada orang lain padahal diri sendiri terpuruk. Luar biasa. Ya itulah seperti lilin memberikan cahaya, diri sendiri terbakar. Wah, Masya Allah, bahaya ya. Oke, nah yang ingin saya tanyakan langsung ke Al Mukarrom adalah pertanyaan yang kedua yang kemudian saya jawab, tetapi saya butuh jawaban juga pasti dari pakarnya langsung. Setelah itu dari ahlinya ahli lah. Setelah itu dia pun oke Kang, saya akan memutuskan untuk menjauh lah ya. Akhirnya Tuhan memberikan jalan bahwa dia bukan yang terbaik katanya. Saya ingin karena saya pun sedang mendekati seorang perempuan yang kemudian saya ingin melamarnya. Sedangkan posisi saya jauh. Apakah saya boleh melamar secara virtual apalagi sekarang pandemi itu? Itu pertanyaannya. Bagaimana? Jadi yang mana yang harus saya jawab? Yang awal? Enggak kan, kalau yang awal sudah. Sudah ya. Kan saya tadi Iya. yang jawab. Ada tidak memperhatikan. Yang saya tanyakan adalah dia nanya lagi bagaimana kalau misalkan oke saya tinggalkan, itu akhirnya meninggalkan kan, Iya. memutuskan untuk tidak dilanjut dan saya memilih lagi seseorang yang lain. Kemudian saya ingin niat langsung melamar lah dengan proses pendekatan ya tentu beberapa bulan mungkin, tapi langsung dia ingin melamar secara virtual, itu bagaimana begitu? Oke. Sebelumnya Ya. ada ungkapan seperti inilah ya. Sebelum saya membahas tadi virtual itu ya, Ya. mungkin Anda juga pernah mendengar lah, ada kalimat ana urid wa anta turid walakin Allah yurid, yang artinya saya punya kehendak, saya punya kemauan, bukan kemaluan. Saya punya kemauan, Anda punya kemauan. Iya. Tapi yang bermaha kehendak itu hanya Allah Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang harusnya seperti itu, ketika kita ditinggalkan seseorang jangan terlalu berlama-lama. Langsung tadi ambil Yang baru. yang baru. Nah, kemudian sekarang bagaimana?
melamar atau khitbah mungkin ya, Ya. secara virtual. Virtual itu maknanya apa sih? Mananya Melalui video gitu. jarak yang jauh, kemudian kita bisa bertemu dalam Video. dalam internet. Oke. Luring. Sebenarnya gini, kalau daring. berhubungan secara secara agama, ketika kita membicarakan tentang khitbah itu memang tidak ada syarat dan rukunnya yang baku seperti nikah begitu. Nah, ketika sekarang intinya kan khitbah itu dari kata khotoba ya. Artinya dia bertanya mau atau tidak, intinya kasarnya seperti itu kan, tunangan itu. Nah, Dan sekarang, jawabannya itu sudah pasti iya. dan jawabannya memang sudah pasti iya. Kemudian sekarang tinggal mungkin cara yang konvensional atau cara yang konveksi atau apa? Cara yang virtual. Nah, itu tidak ada masalah secara agama. Nah, yang mungkin menjadi masalah nanti di masyarakat adalah di adat istiadat dari sebuah keluarga itu. Jadi berbenturannya bukan dengan agama, Iya. tetapi dengan adat istiadat Iya. gitu. Karena tidak maksudnya di dalam khitbah kan tidak harus ada saksi, tidak harus hadir saksi melihat. Nah, berbeda halnya dengan menikah. Kalau menikah, bagaimana? Nah, kalau menikah secara virtual, memang nikah itu akad ya. Kalau di dalam fikih itu, karena pesantren saya pesantren fikih, Wes ya. ya memang seluruh akad, untuk informasi, menurut saya seluruh akad itu sah ketika dilaksanakan menggunakan virtual. Menurut saya seperti itu. Seluruh akad. Akad itu kan ijab kabul ya. Ada kata saya berikan dan terima gitu. Katanya yang di Ya, pokoknya ini gini, seluruh akad saya nilai sah di virtual, kecuali satu, apa? akad nikah. Hmm, Kenapa? Karena akad nikah itu mengharuskan adanya syahid. Syahid itu saksi. Yang saksi itu melihat kedua belah pihak melakukan akad. Nah, sedangkan seperti di akad jual beli kan tidak harus ada saksi kan. Maka ketika dia melaksanakan secara virtual, maka itu sudah. Tapi kan saksi bisa melihat. Satu Nah. melihat secara langsung, kedua melihat secara jadi begini. Nah, itu misalnya yang menjadi masalah kan ketika dia melihat secara virtual itu menggunakan video. Video. Ya. Nah, di video itu dia tidak dihukumi melihat secara langsung. Karena apa? Bagaimanapun yang namanya video masih ada kemungkinan rekayasa. Berbeda halnya ketika Secara langsung. Jadi Dan yang maaf, di dalam hukum Islam bahwa hukum dalam pernikahan adalah hukum yang paling hati-hati oleh para ulama. Jadi yang dikhawatirkan adalah dia tidak bisa melihat secara langsung. Saksi tidak bisa melihat secara langsung. Tapi gini bisa. Tapi jangan khawatir. Muhammad Ridwan. Muhammad bukan. Bukan saya. Enggak Karena pantas saya. bulan Maulud. Enggak pantas saya pakai Muhammad ya. Saudaraku. Jadi kalau misalnya Anda punya jodoh, Kalau misalkan ya, misalkan di mana misal jauh jauh di Lebanon. di Lebanon ya. Jangan terlalu jauh lah. Kita ambil Zimbabwe. Karena Anda di sini kemudian si perempuannya di Zimbabwe. Jangan Zimbabwe dong. Enggak apa. Kan walaupun misalkan tapi yang bagus gitu. Ya. Ya, Indonesia lah, Indonesia. Sumatera, seberang. Misalnya Anda di sini kemudian perempuannya di Sumatera. Anda ingin sekali menikah kan? Anda adanya gini. Misal Anda kita berandai-andai lah si perempuannya itu saya ingin dinikah minggu sekarang misalnya. Karena kalau tidak dinikah oleh Kang Ridwan minggu sekarang, saya akan dinikah oleh orang lain. Kemudian
Anda jarak jauh, kemudian mempertimbangkan ini dan itu. Artinya purat paret kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu purat paret Demi seseorang gitu. put head. Ya. Ya. Putet ya itu. Lupa lagi ya. Jadi gini, sekarang gini pertanyaannya, apakah bisa? Ya. Apakah bisa kita yang di sini kemudian walinya jauh di sana melaksanakan akad pernikahan? Itu bisa sekali. Dengan catatan bukan secara virtual akadnya, tapi dengan menggunakan hilah ya atau cara yang lain lah. Seperti Anda yang akan melaksanakan ijab kabul mewakilkan penerimaan nikah Anda kepada orang yang ada di Sana. Sumatera. Anda tinggal ngomong saya mewakilkan Misalkan kepada pengurus lah, hanya ke MUI, kawas atau tempat, ustad lah gitu ya. kawas tempat misalkan atau Ya. tempat. Anda mewakilkan melalui HP itu sah. Wakilkan, tapi entong malam pertama nama misalkannya, tapi jangan. Ya enggak lah itu. Oh, iya. Nanti itu mah bisa via JNE. Jadi dikodo aja gitu. Ya. Jadi intinya boleh akad secara jarak jauh, akad itu tadi. Secara jarak jauh bukan maksud akan secara jarak jauh, tapi mewakilkan Iya, akad. artinya secara jauh itu akad itu boleh, tetapi bukan secara virtual, tetapi dengan cara mewakilkan gitu. Boleh si wali yang mewakilkan di sini. Misalnya wali itu saya wakilkan ke saya. Saya di sini. Ijab kabul. Anda sudah sah menjadi istri. Jadi boleh di sana, boleh di sini gitu. Oke. Paham tuh? Pahim nak, moyah tuh moyah nak. Oke. Nah itu pertanyaan singkat saja, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah bagaimana? Jika ada virgin, apa? Nah bagaimana kita? Misalkan tidak jadi, wah sudah diputuskan hari H menikah, tapi tidak jadi. Nah, akhirnya ada yang bertanya lagi kepada saya, Kang, bagaimana caranya move on? Gitu. Kalau secara teknis saya menjawabnya ya move on itu artinya melupakan gitu. Ya sudah, hapus saja kontaknya gitu, hapus saja kontaknya, blokir dan seterusnya, tidak ada komunikasi lagi. Karena yang mencari penyakit bukan dia, tapi diri kita sendiri. Sudah tahu dia itu mantan kita, tapi masih nyimpan kontaknya, jadi ingat deh gitu kan. Nah itu mungkin. Nah bagaimana sih dalam pandangan Islam? Wajir berat. Atau ya apa sih sebetulnya cara ya move on itu bagaimana? Kalau berbicara secara pandangan Islam terlalu berat. Mungkin boleh bahasanya diperhalus. Bagaimana pandangan tentang move on menurut saya sebagai orang Islam. Wah ya. Karena mungkin saya kan tidak mewakili. Oh iya, pandangan Islam maksudnya. Pandangan Islam kan. Berat ya. Keberangan. Sebetulnya di Islam sendiri gitu bagaimana melihat fenomena Ya. atau cara move on lah gitu. Sebenarnya ini pertanyaan mudah, tapi ini pertanyaan sulit sebenarnya. Sulit dilakukan. Bukan, sulit dijawab. menurut saya. Kenapa? Karena bagaimanapun saya tidak pernah mengalami patah hati. Wajib. Jadi bagaimana tuh proses dengan si teteh? Jadi langsung gitu. Pokoknya saya perempuan, insya Allah tidak pernah gagal. Gitu. Kalau mau Tahu paham sih. kan? Maksudnya, kan move on itu bagi orang-orang Yang patah hati. Yang patah hati kan tidak pernah patah Jadi hati. kalau dulu ceritanya langsung menikah lah gitu. Bukan langsung menikah, jadi setiap nembak diterima. Oh. Kecuali kecuali ada satu lah yang tidak, dua lah paling. 3 lah, 4. Sisanya itu yang diterimanya yang ini nikah aja gitu. Sisanya nggak diterima. Begitulah intinya. Ulangi, non bit. Move on. Move on. Nah, kalau move on menurut pandangan saya sebagai orang Islam, tapi bukan menurut pandangan Islam ya. Saya tidak mewakili orang-orang yang memang sangat mengerti terhadap agama Islam. Ketika kan gini ya, move on itu bisa berarti satu, melupakan tanpa mencari pengganti. Kemudian ada lagi yang mengartikan move on itu melupakan dengan cara mencari pengganti. Nah,
Intinya yang saya harus ingatkan adalah ketika Anda sudah move on atau istilahnya melupakan masa lalu Anda, kemudian ketika Anda memilih untuk mengganti dengan pasangan yang lain, maka ingatlah sebuah dauhan keterangan menyebutkan bahwa pengarang kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah menyebutkan la tarhal minal kauni ilal kauni walakin arhal minal kauli ilal mukawin. Jadi jangan berpindah-pindah dari dunia ke dunia, tapi berpindahlah dari dunia yang fana ini kepada mukawin, kepada zat Allah yang kekal. Artinya apa? Artinya bukan artinya gini, ketika Anda memiliki pasangan, kemudian dia melupakan Anda, kemudian misalnya jelaskan di pasangan itu banyak kekurangannya pasti, maka Anda mencari lagi kepada pasangan yang mengingatkan, ya, yang bisa menggugah diri Anda untuk semakin giat lagi atau semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi intinya kalau misalkan mencari kemudian yang baik agamanya menurut pandangan kita lah setidaknya agamanya, insya Allah mungkin kita juga tidak akan menyesal lah gitu ya. Tidak akan menyesal. Menyesal karena kan memang ketika ya ini tips mencari jodoh kan ya, bahwa mencari jodoh itu tunkahul mar'ah bi arba'atin. 1 li jamaliha wa limaliha, kemudian li nasaliha, nasabnya, yang terakhir li diniha. Nah, maka ketika semuanya sudah tidak bisa menjadi pertimbangan, maka tetap yang menjadi utama adalah bidzati dini, dengan zat agama. Jadi agama itu ya bukan berarti dia harus, mohon maaf ya, dicadar dan syar'i, tidak, tetapi agamanya dia mampu menjaga dirinya, mampu menjaga orang tuanya, mampu menjaga sholatnya dan seterusnya. Artinya gini, sebenarnya bukan dicadar dan syar'i saja. Jangan terlalu berpatokan pada agama itu adalah bungkus ya, atau mungkin keilmuannya, tidak ya. Karena ini pengalaman, saya pribadi, bahwa saya ada, tapi saya tidak sebutkan namanya ya, ada yang misalnya menyebut diri saya sesuatu padahal saya tidak melakukan sesuatu itu, dan ternyata bungkusnya itu sangat islami sekali, lebih islami daripada orang yang tahu keilmuan secara islami sendiri. Nah, itu bukan berarti yang berpakaian islami tidak baik, bukan. Maksudnya jangan menjadi berpatokan, satu-satunya patokan keagamaan itu adalah dari tampilan. Juga jangan menyebarkan bahwa keagamaan itu adalah ilmu, tetapi keagamaan di sana adalah akhlak dan pengamalan ya. Berilmu tanpa diamalkan itu luar biasa sesat. Tapi beramal tanpa memakai ilmu juga tidak diterima. Iya. Ya begitu. Jadi itu saja untuk episode kali ini, adalah bagaimana kita bisa move on, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah pernikahan gitu, tentu dengan tahu cara-caranya, dengan tahu syariat-syariatnya, dan juga bagaimana cara memilih pasangan. Sedikit tadi singkat adalah lihat agamanya yang baik, dan yang paling penting itu ya. Di sisi lain boleh kita tidak melihat kecantikannya, boleh, hartanya boleh, tapi yang paling gitu ya ditekankan kalau bisa adalah melihat secara agamanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subrek Pondok Pesantren Al Muzakirin. Pakum cina. Tapi apa ya? Ya barangkali ada temennya gitu. Atau jangan lupa share lah gitu, orang terakhir gituannya. Share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa share, komen, subrek nah gitu ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.